We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat pagi Mbak Ratri Srikandi. Pagi, Mas. A Semuanya. perfect human being. A perfect human being because I'm imperfect, kata Mbak Ratri. Apa yang dimaksud di sini, Mbak Ratri? Silakan. Jadi gini, sejatinya manusia itu kan tidak sempurna, gitu ya. Semua punya kelebihan, tapi juga pasti punya kekurangan. Kalau yang sempurna itu ya ada yang bilang itu malaikat, ada yang bilang itu Tuhan, pokoknya bukan manusia. Tapi bagi saya, kalau seseorang itu tidak sempurna, berarti dia adalah manusia yang sempurna. Karena sejatinya manusia itu memang tidak sempurna, gitu. Jadi nggak ada, kalau seseorang tuh buat saya terlihat lalu perfect gitu ya, segala bisa, sangat baik gitu. Saya kadang-kadang tuh suka curiga, dalam artian yang maksudnya bukan curiga, jangan-jangan bukan orang nih, gitu. Jangan-jangan malaikat turun ke bumi, yang something like that gitu. Tapi intinya adalah kenapa saya sering menggunakan kalimat itu, atau saya selalu ketika melakukan pendampingan dan memberikan encouragement untuk orang lain itu, saya selalu bilang bahwa we are perfect because we are imperfect gitu loh. Karena ya itu, karena kodratnya manusia itu memang tidak sempurna. Jadi kamu nggak usah kepengen berambisi untuk jadi sempurna, karena kesempurnaannya manusia itu ya dengan segala kekurangan yang kita punya. Kurang lebihnya sih begitu. Dan gitu. it helps. It helps ya, karena saya selain pekerjaan yang saya lakukan secara formal di lembaga swadaya masyarakat yang tempat saya bekerja, saya juga on the side konseling untuk kawan-kawan yang hidup dengan HIV, yang korban KDRT, dan diselingi dengan curhat-curhat dari ya banyak orang lah. Ada yang temen, ada yang orang saya nggak kenal juga gitu ya, dari Instagram atau dari Facebook gitu, mereka menghubungi saya. Dan kebanyakan mereka punya masalah self-esteem, self-confident gitu ya. Mereka merasa tidak, terutama kawan-kawan yang hidup dengan HIV yang baru saja diagnosa status HIV-nya positif misalnya. Mereka seringkali kan jatuh ke ya ambang depresi lah gitu ya, karena perlu proses untuk penerimaan diri. Jadi mereka merasa, oh saya ini nggak worth it, saya ini hanya bisa menyusahkan orang lain segala macam, dan merasa betul-betul tidak sempurna. Nah, disitulah saya biasanya akan memberikan isme-isme itu bahwa kesempurnaan itu bukan milik manusia. Jadi kalau kamu pengen sempurna ya nggak bisa. Justru harusnya kamu bersyukur karena kamu punya kekurangan. Berarti kamu adalah benar-benar manusia sejati. Dan it helps quite a lot actually. Wow. Oke. Saya mulai share screen ya, Mbak Ratri. Iya, silakan. Baru sekitar 10 tahun belakangan ini gua bisa nyaman dengan warna kulit gua sendiri. Baru tahun kemarin gua akhirnya bisa nyaman tampil tanpa make up atau dengan make up minim. Baru tahun kemarin juga gua akhirnya bisa mencintai rambut kriwil gua yang asli. Nah, ceritanya ini panjang sekali Mbak Ratri kalau saya bacakan.
Iya. Mungkin teman-teman juga bisa membaca. Tetapi bagaimana Anda merealisasi kecantikan Anda sendiri? Dan poin di mana Anda berpikir Anda harus berhenti memikirkan masa lalu itu, Mbak Ratri, silakan. Iya. Jadi memang, apa namanya, perjalanannya panjang sekali gitu ya, karena, saya sendiri tidak menyadari bahwa, satu, saya terjebak pada standar kecantikan umum gitu ya. Kedua, ternyata, perundungan yang terjadi pada saat saya masih SD, itu membekas sangat lama sekali, saya tidak sadar bahwa saya sebetulnya memiliki luka yang cukup dalam gitu loh. Dan, ini baru bisa bisa akhirnya, sedikit demi sedikit terbuka itu ketika saya mulai kerja di LSM. Di situ saya banyak berhubungan dengan, orang-orang yang kurang lebih punya permasalahan sama gitu ya. Kemudian juga, saya mengikuti banyak pelatihan gitu, terus kemudian, banyak ngobrol, banyak diskusi dengan berbagai macam orang dari berbagai macam latar belakang yang punya berbagai macam permasalahan. Tapi, mmm, mereka selalu bilang ke saya gitu, apa namanya, kalau mereka bilang, "Oh, you look pretty," misalnya gitu. Dulu tuh saya selalu bilang, "Ah, tapi enggak kok, tapi orang lain tuh banyak yang lebih cantik." Sampai pada suatu saat itu ada seorang, teman baik saya, dia orang Kanada. Ketika, jadi kita bolak-balik karena dia tinggal di Bangkok, saya tinggal di, Malaysia waktu itu di Kuala Lumpur. Kemudian kalau kita meeting regional ketemu, terus dia selalu, "Oh, you look well, you look nice, you look pretty," gitu ya. Dan saya selalu bilang, "Ah, but I don't feel well, I don't feel pretty," gitu. Terus dia satu saat hanya bilang gini, "Just say thank you, Ratri. Just say thank you." Terus saya tanya, "Kenapa?" gitu. Kemudian dia, bilang bahwa, eee, "Standar kecantikan yang kamu punya itu berbeda dengan yang saya lihat." Dia bilang gitu. "Menurut saya kamu cantik, menurut saya kamu menarik, kamu atraktif, mmm, not in a weird way," dia bilang. Jadi maksudnya tidak ada unsur-unsur naksir atau apa ya, sebagai kawan gitu. Tapi sayangnya kamu tidak melihat, dari sisi yang sama, dia bilang. Kemudian saya akhirnya, banyak berdiskusi dengan sahabat saya itu dan, kemudian juga dengan banyak orang, kemudian saya melibatkan diri pada banyak diskusi tentang bagaimana mencintai diri sendiri, bagaimana menerima, eee, apa namanya, tubuh kita gitu ya, tubuh kita secara utuh gitu. Jadi memang saya, melakukan pembelajaran dan melakukan pencarian lah gitu ya. Saya belajar kenapa, menggali kenapa saya, eee, segitunya gitu ya, Pak, dulu pengen kulit saya putih. Kenapa saya segitunya rambut saya selalu dilurusin. Saya tuh rambut dulu selalu di-rebonding, Mas, gitu ya. Itu juga karena ternyata setelah dirunut gitu ya, kita bikin semacam jurnal, regression gitu. Apa sih kenapa kamu awalnya dulu gimana? Kenapa kamu mulai meluruskan rambut misalnya, awalnya gimana kamu mulai, membeli produk-produk pemutih kulit misalnya dibantu oleh seorang fasilitator waktu itu. Nah, kemudian saya baru menyadari bahwa, oh ternyata gitu ya, ejekan kawan saya waktu SD itu membekas sangat dalam gitu. Dan, kalau misalnya, Mas dan teman-teman yang lain melihat di postingan saya yang di Instagram itu, ada komentar-komentar teman SD saya yang di situ, "Oh, gua nggak nyangka gitu loh ngerasa kayak gitu, because in my memory you were very nice," misalnya gitu. "I remember your big smile." Dan saya sendiri pun kaget gitu ya, oh ternyata orang lain melihat saya seperti itu, sementara saya waktu itu sangat terfokus dengan apa yang dilontarkan oleh satu anak ini. Padahal hanya satu anak gitu ya, dia punya 2 teman sih saya ingat gitu. Jadi hanya mereka bertiga, leadernya satu, tapi selama 6 tahun penuh saya SD, setiap hari berkali-kali dalam satu hari dia melontarkan kalimat yang sama. Kalau deket sama saya dia, "Ih," gitu. "Ih, nggak mau deket-deket," ya. Jadi, saya di keluarga saya tidak pernah diajari konsep cantik dan jelek, Mas. Semua orang itu cakep.
kalau perempuan cantik, kalau laki-laki ganteng. Nah, ibu saya selalu bilang, kalau matanya ada 3, itu baru nggak cantik, katanya gitu. Jadi nggak ada, itu saya tuh dulu bingung gitu dengan konsep, ih kamu jelek, kulitnya kulitnya hitam, katanya gitu. Saya tuh nggak bisa memahami konsep itu gitu. Saya nggak ngelihat ke kaca, mata saya 2, hidung saya di situ, mulut saya begini gitu ya. Bahkan untuk yang cacat fisik pun, ibu saya tidak pernah mengajarkan bahwa itu adalah jelek gitu ya. Beliau selalu mengajarkan, teman kamu yang itu berbeda gitu. Tapi kan, semuanya masih in place, semuanya masih ada sesuai jumlahnya, berarti dia tetap, cantik atau tetap ganteng. Nah, itu berjalan, jadi saya dengan pembelajaran dari rumah gitu ya, didikan dari rumah, dari keluarga, kemudian masuk ke lingkungan sekolah, bertemu dengan orang kawan seperti itu, jadi nggak sinkron gitu. Sebagai seorang anak yang waktu itu umurnya baru 7, 8 tahun, buat saya itu sesuatu yang cukup rumit gitu ya. Kemudian saya berteman dengan seorang anak perempuan lain yang disebut oleh kawan saya yang, suka mengejek itu adalah anak yang cantik, gitu. Terus saya suka lihat dia, ya menurut saya karena semua anak cantik yang perempuan gitu ya, saya bilang, "Ya memang dia cantik," gitu ya. Tapi saya tidak bisa melihat perbedaan antara dia dan saya. Sama-sama anak perempuan, oke kulitnya dia lebih putih daripada saya gitu ya, tapi selain itu nggak ada. Jadi itu, perjalanan yang cukup panjang dan ternyata ada luka yang tidak sempat, eee, ter apa, healing gitu ya. Kemudian masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, memiliki permasalahan yang berbeda misalnya gitu ya. SMP, SMA saya tidak terlalu banyak masalah soal, itu, soal penampilan. Tapi ketika, kuliah, saya masuk kuliah polosan. Kemudian, kakak kelas saya, salah seorang senior, itu selalu setiap hari memanggil saya ke kantin. "Kamu sini deh," katanya. "Kenapa?" Aku bilang gitu. "Kamu itu cantik, coba dandan sedikit." "Nggak bisa, Kak," aku bilang gitu. Diajarin lah, jadi setiap hari kalau misalnya saya mau masuk kuliah, dipanggil dulu ke kantin, didandanin sama dia, "Gini loh caranya bikin alis, gini loh caranya bikin eyeliner tuh, kan kamu lebih cantik." Waktu itu saya ngelihat, oh ya muka saya jadi beda, gitu. Saya hanya melihatnya begitu, muka saya jadi beda. Kemudian, belajarlah katanya dandan. Oke, saya belajar dandan, kuliah, terus, suatu hari saya mut-mutan ya, namanya juga, nggak terbiasa pakai make up gitu ya, kemudian, cuma ke kampus gitu. Saya datang polosan gitu. Nah, ada kakak kelas satu lagi gitu ya, laki-laki kali ini gitu. Dia dari gerbang masuk di kampus itu, dia ngeliatin saya gitu, kamu kok nggak dandan? Kamu kok datangnya polos? Kamu udah mandi apa belum? Kamu kayak pembantu kalau nggak dandan." Dia mengikuti saya sampai dengan ke depan kelas. Terus dia bilang, "Oh, saya tahu kamu ini ya, biar biar, bule-bule pada suka ya kalau ngelihat kamu. Kan bule-bule seneng yang mukanya kayak pembantu." Saya cuma bilang gini, "I have no time for you, sorry," gitu ya, I'm late for my class already gitu kan. Tapi ternyata apa yang dia sampaikan itu, Terekam. nggak lepas gitu saya pikirkan. Terus udah gitu, ada satu lagi juga, saya sih percaya sebagian orang yang, mencoba meng-encourage saya pada saat itu tuh, niatnya baik gitu ya. Kayak satu orang nih, dia bilang gini, "Kamu itu cantik, Rat, tapi, rambutmu ini loh, nggak beraturan," katanya gitu. "Kenapa nggak di-smoothing aja?" Katanya gitu. "Kenapa nggak di blow dry biar biar cakep gitu. Kamu tuh kalau misalnya kayak gini terus," katanya, "entar susah loh dapet cowok." Ya standar anak kuliahan tingkat 1 waktu itu, tingkat 2 gitu ya, mikirnya cuma kayak gitu aja gitu ya. Terus saya juga mikir gitu ya, terus sekali waktu, dia ajak saya ke salon, terus dia minta saya ditarik blow-nya gitu. Terus dia bilang, "Tuh kan kalau kayak gini kamu kan cantik, rambutnya lebih cakep nih kayak gini nih. Cowok tuh senengnya yang kayak gini, Rat." Gitu. "Cowok tuh senengnya yang kayak gini." Nah, itu yang selalu saya dengar selama beberapa tahun.
gitu. Akhirnya saya sejak saat itu saya tidak pernah lepas make up dan saya tidak pernah lepas blow dry gitu ya. Telat-telat deh gitu ya. Kadang saya malah ngebelain bangun lebih pagi gitu ya hanya untuk ngurusin rambut dan ngurusin make up gitu. Sampai ibu saya tuh bingung, "Mbak, kenapa sih? Ada apa sih dengan rambutmu?" gitu ya. Saya bilang, "Enggak ah, nggak rapi, nggak enak, ngembang, nggak bagus, apa segala macam lah." Pokoknya banyak alasan. Awalnya sih dari situ gitu, tapi kemudian tahun lalu karena pandemi saya WFH. Saya WFH udah tahun kedua ini, Mas, bertahan. Kemudian karena saya WFH, kemudian, nggak perlu make up-an gitu ya. Dulu saya pergi ke lapangan, kerjaan saya tuh saya communication sebetulnya, tapi ada saat-saat di mana saya juga harus turun ke lapangan. Lembaga saya bergerak di bidang pemberdayaan petani. Jadi kadang saya harus bawa petani, saya pergi ke area proyek kita yang ada di Kalimantan Barat, pergi ke lapangan, ke perkebunan. Itu pun saya dulu masih dandan. Tidak full, tapi at least yang namanya eyeliner, pensil alis, sama maskara itu wajib. Gitu ya. Nah, kemudian sekitar tahun lalu ketika mulai WFH, di rumah kan gitu ya. Kalau Zoom juga kadang dimatiin kameranya gitu. Terus saya mulailah nggak dandan gitu. Nah, partner saya kebetulan dia selalu bilang, "Kamu kamu tuh cantik kayak gini polos," katanya gitu. Padahal dia dulu kenal saya dandan terus. Terus saya cuma bilang, "Tapi kan kamu dulu waktu pertama kenal saya tuh kan saya dandan habis-habisan." "Iya memang, tapi kamu tuh cantik kok polos gini seger," dia bilang gitu. Oke gitu ya. Terus saya memberanikan diri waktu itu ya foto lah gitu ya. Foto terus posting terus orang-orang pada bilang, "Oh kamu segeran ya," gitu. "Kamu fresh banget mukanya." Orang mulai memberikan komentar-komentar positifnya. Kemudian saya juga punya temen yang udah lama saya kenal dari Twitter, dia rambutnya keriting, orang NTT. Dia bikin suatu racikan minyak conditioning oil gitu ya untuk rambut keriting dia bilang. Khusus untuk rambut keriting. Saya baca gitu postingannya dia. Dia tuh sama saya tuh tahu banget dia gitu. Dia sama saya dulu nggak pernah lepas catokan gitu. Tapi sekarang dia embracing her curly hair gitu ya. Terus saya ngeliat, ih cakep juga ya gitu. Saya cobain lah gitu pakai produknya dia dan ternyata pas dilihat kok lucu juga ya gitu. Kemudian saya masih membutuhkan validasi orang lain, terus terang gitu loh. Ketika saya ini terus orang pada bilang, "Ih, gue pengen rambut kayak lu. Ih, lu ternyata rambutnya gitu ya. Ih, cakep banget." Itu terus teman saya yang di Amerika bilang, "Kamu tahu nggak, di sini tuh harus bayar berapa ke salon kalau pengen punya rambut kayak gitu, Rat?" Kenapa selama ini disembunyikan? Akhirnya saya juga mikir gitu. Iya ya, kenapa ya gitu. Itulah gitu. Jadi tahun lalu itu betul-betul turning point bagi saya gitu ya. Banyak sekali pembelajaran, saya merasa sebetulnya 5-10 tahun yang lalu tuh saya udah mulai bisa menerima diri saya sendiri, ternyata belum sepenuhnya. Baru betul-betul bisa itu adalah ternyata tahun lalu, Mas, gitu. Itu ketika saya benar-benar udah sangat-sangat nyaman pergi kemanapun tanpa make up, dengan rambut saya yang asli gitu ya. Saya udah nggak takut lagi orang lihat, "Ih, kamu kok pucet amat sih, nggak pakai make up," gitu ya. "Ih, kamu kok kayak orang sakit." Kalau dulu tuh saya paling nggak mau orang tuh ngomong gitu ya. Jadi ditutupin lah gitu istilahnya. Ya kurang lebihnya sih begitu, Mas. Memang sih saya karena saya mengalami, saya tahu bahwa ini bukan sesuatu yang mudah bagi nggak hanya perempuan sebetulnya loh, laki-laki juga banyak tuntutan yang saya akhirnya saya melihat juga, oh ternyata laki-laki juga banyak dituntut ya masalah penampilan, masalah segala macam gitu. Kita sebagai manusia ini banyak sekali disetir oleh Society. society lah. Iya gitu loh. Jadi akhirnya saya kemudian saya memutuskan bahwa saya pikir yang harus saya senangkan itu diri saya duluan gitu ya. Kalau society ikut happy itu bonus, kalau enggak ya udah. Itu tahun 97, 98 saya di Kanada.
Saya pernah Mhm. menulis, criminals are made by society. Ya. Dan itu mungkin 90% benar. Iya, setuju, Mas. Itu waktu saya SMA itu. Nah, Mbak Ratri, Anda kan sudah melihat hal ini di diri Anda ya. Tetapi kalau kita lihat secara makro, hampir ya, kebanyakan orang Indonesia begitu, Mbak. Oh enggak ah. Pasti Iya. denying ke-handsomean, ke-beautifulannya mereka kan. Oh enggak. Oh, biasa aja kok gitu ya. Iya, iya. Sebetulnya apa masalahnya, Mbak? Apakah mereka juga korban bully atau mereka ada masalah apa dengan society kita ini? Mmm, ada banyak kemungkinan kalau yang, menurut saya ya. Satu, mungkin, mereka juga punya masalah yang kurang lebih sama dengan saya. Tapi kalau di, struktur sosial masyarakat Indonesia itu kan ketika seseorang, eee, dipuji lalu dia menerima, terus dibilangnya sombong, gitu. Ih, ngerasa. Jadi Ini insa sebentar, i Mbak. Ini kan pendidikan tahun 60, 70, 80, 90 ya. iya. Yang Iya, kita betul. omongkan kan begitu. Betul betul, heeh, bahwa kalau misalnya orang muji tuh kita nggak boleh langsung mengakui gitu, nggak sopan dibilangnya. Jadi, ekspektasi, masyarakat untuk orang-orang yang mungkin seangkatan saya, seangkatan, eee, Mas, Sutoyo, itu adalah kita harus dulu gitu loh, bahwa, "Ah, enggak kok, masih banyak yang lain," gitu. Saya pun kan mendapatkan, apa namanya, dorongan atau motivasi itu kan dari kawan saya yang orang Kanada gitu kan, yang bukan orang Indonesia bahwa, "Kenapa kamu nggak just say thank you when somebody say, give you a compliment?" Gitu loh. Terus saya sempat bilang bahwa, "Kayaknya ini urusan budaya," gitu loh. "Saya tidak terbiasa seperti itu." Terus dia bilang, "Ya tapi kamu harus harus mulai belajar," gitu loh, bahwa ketika seseorang bilang, "Kamu cantik," kamu hanya cukup bilang, "Terima kasih." Dan terima kasih itu sudah cukup mewakili menurut dia ya gitu, menunjukkan bahwa kamu tidak sombong gitu loh. Bukan kamu yang bilang bahwa, "Iya saya cantik," nggak begitu, kan ini orang lain. Kalau orang lain ngasih sesuatu ya kamu say thank you aja, gitu. Nah, mungkin konstruksi sosial di Indonesia yang secara adat dan budaya juga banyak nggak enakan gitu ya, diajari untuk, merasa tidak enakan gitu. Jadi membuat orang-orang terutama yang generasi-generasi Gen X lah ya gitu, itu, jengah gitu kalau misalnya dipuji dan kemudian langsung bilang terima kasih atau seolah mengakui gitu. Jadi kamu harus humbling down dulu, menolak dulu gitu ya. Tapi yang tidak disadari dari pola pendidikan ini adalah dampaknya gitu loh, bahwa kemudian ketika ada orang yang genuinely, muji, mmm, kita jadi nggak yakin gitu bahwa karena juga ada juga orang kita yang basa-basi kan mujinya, cuma yang, ya cakep banget sih, padahal enggak gitu loh. Maksudnya padahal mereka dalam hati tidak secara tulus memuji. Saya juga suka bingung gitu loh. Makanya, mungkin sih faktor budaya dan konstruksi sosial ini perannya sangat besar juga, Mas, gitu loh. Karena kita dari kecil kan, Saya kayak gitu. pernah saya pernah bertemu salah satu tokoh dari kota Solo. Beliau menceritakan bahwa mengapa kok anak-anak kita kalau ditanya siapa yang mau bertanya gitu, nggak ada yang bertanya kan, atau siapa yang mau protes. Itu ternyata 350 tahun, Mbak, sejarahnya. Jadi dulu kalau bertanya langsung didor oleh Belanda. Dan ketakutan itu masih terekam sampai sekarang katanya. Nggak Oke. tahu kalau yang humbling down ini apakah dari 350 tahun untuk membunuh karakter kita dulu. Nah, itu saya juga kurang tahu ya, tapi saya hanya berdasarkan mengamati dari keseharian teman-teman dan
saya sendiri di keluarga. Kalau soal bertanya, dulu ini sih pengalaman saya ya, gitu. Kalau misalnya ada guru yang bilang, "Siapa yang mau bertanya?" Itu ada beberapa jenis murid. Satu yang memang dia tidak tahu, makanya dia bertanya. Kedua adalah murid yang pengen disebut aktif, makanya dia bertanya, kadang-kadang pertanyaannya nggak nyambung atau nggak penting lah gitu ya menurut kita gitu. Eee, tapi kalau misalnya, kebanyakan tidak mau bertanya itu adalah kalau yang saya lihat dan saya alami dari masa sekolah adalah ketika seorang murid bertanya, dia langsung dicap, "Ah, lu nggak merhatiin ya tadi? Lu bodoh lu nggak bisa nyerap cepet lu," kayak gitu-gitu. Jadi Ya, betul betul. bukan curiosity-nya dia yang diapresiasi gitu ya, atau daya analisa dia merekam semua materi kemudian dia akhirnya punya catatan sendiri yang ingin ditanyakan, tapi tuduhan bahwa, "Kamu merhatiin nggak sih tadi pas diterangin?" Gitu ya. Kalau merhatiin kamu pasti pasti nggak akan nanya, katanya disuruh nanya gitu ya. Maksudnya saya dulu juga akhirnya saya sendiri pun gitu jarang sekali mau bertanya karena saya nggak mau gitu kalau misalnya entar gue dibilang bodoh gitu, Ya padahal ya bukan ya. bodoh, padahal menurut saya kadang-kadang gini, sorry itu saya tidak mendiskreditkan, profesi guru gitu, tapi ada mengajar itu tidak gampang. Saya sendiri punya pengalaman mengajar dan saya merasa bahwa ini bukan wilayah saya nggak pinter bikin orang lain ngerti. Guru itu juga ada yang ngajarnya enak, ada yang enggak, ada yang jelas, ada yang enggak. Kadang-kadang guru yang nggak terlalu pinter ngajar, itu suka ngegas kalau kalau dikritik gitu ya. Jadi saya akhirnya, udah deh nggak usah nanya gitu. Ya, is a very complicated society di dalam pendidikan kita. Iya betul, betul betul betul. Aduh. Setelah saya pindah Singapura, Kanada, baru saya terbuka. Hmm. Ya, baru saya terbuka. Oh, ternyata begini ya, boleh ngapa-ngapain. Iya. Iya. Oke, selanjutnya Mbak Ratri. Dalam hidup ada proses perbaikan yang seringkali harus kita jalani. Proses ini tentu bisa saja menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan tidak jarang harus melewati rasa sakit yang luar biasa. Tapi kita fokus ke hasil akhir saja. Kalau kita tahu hasil akhirnya akan bagus, sesakit apapun proses yang harus dijalani, itu pasti rasanya setimpal kok. Nah, Mbak Ratri, siapa guru sejati Anda dalam hidup ini, Mbak Ratri? Silakan. Guru sejati saya itu semua orang yang saya temui, Mas. Itu. Karena saya itu dulu saya juga terinspirasinya dari seorang kawan. Jadi dulu tahun-tahun 2012 itu anak-anak Twitter di Jakarta sering sekali ngumpul. Kopi darat lah ya gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar tahu ID-nya aja, tapi setiap Jumat malam kami kumpul. Ada satu orang tuh yang dia selalu hashtag-nya everyone is a teacher gitu. Kemudian saya pas ketemu saya tanya, maksudnya apa? Gitu. Kemudian dia menyampaikan, iya, coba Rat, perhatikan kawan-kawan kita yang sedang berkumpul ini. Ada yang guru, ada yang pengangguran, ada yang orang IT, lawyer, ibu rumah tangga, aktivis, gitu ya. Ada yang pengguna narkoba, ada yang macam-macam semuanya. Dari setiap orang ini kita bisa belajar sesuatu. Apakah itu baik atau buruk itu tergantung kita melihatnya. Kamu mah pengen tahu soal hukum, kamu bisa tanya sama si A. Pengen tahu soal IT, programming, si B ini yang pinter. Kamu akan bisa melihat gitu bahwa everyone is a teacher. Kemudian saya ngelihat juga, oh iya ya, betul juga. Nah, sejak saat itu saya selalu memperlakukan semua orang yang saya temui, kawan-kawan saya, sebagai guru saya. Gitu. Jadi, saya punya beberapa circle gitu ya, beberapa circle pertemanan gitu yang peruntukannya berbeda. Kalau pengen ngopi-ngopi cantik sama circle yang ini, pengen dansa-dansi sama yang ini gitu ya. Mau diskusi yang berat-berat soal filosofi, soal apa demokrasi segala macam, saya punya circle sendiri karena setiap orang punya minat dan apa namanya? Expertise masing-masing gitu. Tapi guru sejati saya adalah memang semua orang karena saya percaya
Setiap orang itu punya ilmu, seberapapun sedikitnya ilmu itu, tapi bisa saja ilmu yang sedikit yang orang itu miliki, saya nggak punya, gitu. Jadi saya tidak tidak pernah saya belajar untuk, tidak lagi pernah mendiskreditkan seseorang berdasarkan apapun karena, eee, mungkin dia punya sesuatu yang saya nggak punya, gitu. Itu, Mas. Dulu guru saya menulis everything is teaching us. Ya, itu lebih luas lagi kan everything loh. Iya. Oke, Mbak Ratri, saya ke Instagram ya. Mhm, kedengeran kok. Penuh sepi. Aku pernah menyeduh sepi dan membunuh rindu. Tapi sudah lama sekali aku melakukannya. Aku menyeduh sepi bersama malam yang pekat. Lalu aku membunuh rindu karena dia selalu datang tanpa permisi, tanpa basa-basi, dan tak tahu waktu. Meski begitu, rindu dan sepi selalu tumbuh kembali. Seperti ekor cicak yang tumbuh lagi sehabis dipotong. Mereka selalu kembali, dan kembali lagi. Aku sedang duduk seorang diri, memikirkan bagaimana cara terbaik untuk membunuh sepi ketika dia datang menghampiriku. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanyanya tanpa basa-basi. Persis seperti rindu ketika sedang hadir. Aku mengalihkan pandanganku kepadanya, sambil menatapnya dengan heran. Aku tak kenal dia, dan aku yakin dia pun tak kenal aku. Kenapa kamu ingin tahu? Aku balik bertanya kepadanya. Dia mengangkat bahu sedikit. Aku memperhatikanmu sejak tadi. Kamu hanya diam terpekur saja, seperti sedang memikirkan sesuatu, ujarnya ringan. Aku mencebik sedikit. Nah, itu kamu tahu aku sedang berpikir, sambarku sedikit sinis. Aku kan tak tahu pasti, bisa saja kamu hanya melamun, sanggahnya. Aku mendengus kecil, sementara dia duduk di hadapanku. Ceritakan padaku, katanya setelah beberapa saat duduk di hadapanku tanpa berkata-kata. Aku mengangkat wajahku dan menatapnya. Dahiku berkerut sedikit. Tentang apa? Tanyaku. Dia tersenyum lebar. Semuanya, jawabnya. Kerutan di dahiku semakin dalam ketika dia meneruskan kalimatnya. Tentang apa yang kamu pikirkan di sini? Aku menatapnya lurus-lurus. Untuk sejenak aku terdiam. Aku tak tahu apakah aku harus menuruti permintaannya atau tidak. Apa untungnya bagiku? Dan apa pula untungnya baginya? Aku sedang memikirkan bagaimana cara membunuh sepi. Akhirnya aku menjawab. Sosok itu menjerit tertahan. Kenapa kamu ingin membunuh sepi? Apa salahnya padamu? Katanya sedikit mencecar. Aku menghembuskan nafas panjang, lalu melempar pandanganku ke arah lain. Apa yang salah dengan sepi? Sosok itu berkata lagi dan membangunkanku dari lamun. Karena dia memberiku rasa sakit, jawabku ketus. Karena sepi yang ini bukanlah sepi yang beraroma kedamaian. Sepi yang ini penuh dengan kegelisahan, sambungku. Sosok itu terlihat tercenung. Aku tak sadar bahwa ada sepi-sepi lain selain dari yang memberi kedamaian, katanya lirih. Aku mendengus kecil. Ya, sepi yang ini sungguh penuh dengan aroma getir dan pahit. Sepi ketika berada di tengah keramaian, sepi ketika termajinalkan, sepi ketika tereliminasi dan tidak dilibatkan dalam banyak hal, sepi ketika mengalami suatu perubahan. Sepi ini menggigit dan dingin beku rasanya. Seperti ketika kita mencoba untuk menggenggam es krim, terasa sakit di kulit. Aku sering menemukan diriku berada di antara riuh rendahnya celoteh manusia atau di tengah hingar-bingar dentuman musik. Tapi aku begitu terisolir. Kadang aku ada di antara percakapan, namun aku tak bisa terlibat di dalamnya.
Semua pintu seolah-olah pelan-pelan tertutup. Namun terbuat dari kaca sehingga aku bisa melihat semuanya. Hanya melihat, tak ikut serta. Melihat dengan jelas, namun diberi pembatas yang nyata. Ada kalanya aku mendapati diriku berdiri di tengah lautan manusia tanpa bisa menemukan mana arah yang benar. Ketika aku berjalan sendiri, orang-orang memandangku dengan aneh. Ketika aku ikut arus, orang-orang mencemooh. Tapi sepi yang paling sepi adalah ketika kita duduk berhadapan, namun terasa berjauhan. Getir itu lalu menjadi nyata seketika. Lalu sepi itu. Habis ya, Mbak? Kepotong itu. Nggak cukup soalnya di Instagram. Iya. Tapi itu udah mau habis kok, udah mau selesai kok sebetulnya. Bisa kalau mau bisa dibaca lagi sekarang tanpa musik. Oke, Mbak Ratri, sepi dari mana atau siapa, Mbak, sebetulnya? Puisi itu sebenarnya bukan saya sih tidak menganggap itu puisi ya, itu seperti cerita pendek gitu. Cerita super pendek itu ada di blog saya yang judulnya betaridurga.wordpress. Itu adalah blog yang khusus saya buat untuk mengakomodasi isi kepala saya ketika saya depresi gitu. Jadi ketika saya galau atau ketika saya depresi terutama gitu ya, ketika saya punya fluktuasi emosi yang cukup tajam, biasanya saya produktif sekali nulis. Gitu. Jadi kalau kawan-kawan yang sahabat-sahabat dekat saya, mereka suka galau. Mereka bilang gini, gue tuh seneng kalau misalnya lu nggak nulis-nulis, nggak update blog lu, berarti lu happy hidupnya. Tapi tulisan lu tuh gue nunggu gitu. Kita tuh jadi ada saya kasarnya ya gitu, maksudnya ada cukup banyak orang yang mereka terus terang ngomong ke saya, gue ngefans sama tulisan lo di sini. Karena mereka bisa relate, menurut mereka yang tulis itu bisa kerasa sama gue, bisa terasa di orang lain dan somehow mereka juga pernah ngerasain, jadi kayak hidup gue yang dibacain sama lu, Rat, katanya gitu. Nah, si sepi ini siapa? Sepi itu ya, itu adalah tulisan ketika saya lagi depresi berat, sangat banyak sekali masalah yang datangnya bertubi-tubi pada saat itu, dari mulai relationship, kemudian masalah-masalah lain ya, masalah self esteem saya waktu itu, kemudian kebanyakan sih masalahnya internal dalam hal ternyata ya itu nyangkutnya ke trauma masa lalu saya atau ke luka-luka lama gitu yang tidak terselesaikan di masa lalu. Tapi itu adalah periode di mana memang masa kegelapan gitu. Masa kegelapan saya itu salah satunya adalah tulisan itu, dan itu disukai sama cukup banyak orang gitu ya. Itu dialog saya dengan diri saya sendiri sebetulnya gitu loh. Maksudnya ya saya yang satu yang lagi mau membunuh sepi, yang satu lagi yang kenapa kok kamu mau membunuh sepi, Rat, gitu loh. Apa salahnya gitu. Itu memang dialog yang terjadi dalam diri saya, kemudian saya tuangkan dalam bentuk tulisan gitu. Itu adalah saran dari salah seorang kawan saya yang terapis gitu ya. Dia bilang kamu perlu terapi distraksi, Rat. Kalau misalnya takutnya nanti mengganggu produktivitas kerja gitu, si depresi yang saya waktu itu saya alami. Kemudian kamu cari aja gitu. Jadi saya explore berbagai macam hal gitu, termasuk menggambar, termasuk olahraga gitu. Ternyata saya paling cocok menulis gitu. Nah, terus jadi ada satu periode waktu di mana tulisan saya itu dalam satu hari saya bisa nulis 6 sampai 7 post di blog itu. Memang sih pendek-pendek ya, tapi
buat kawan saya yang seorang terapis itu dia bilang ini this is really this is raising a red flag. Kalau kamu bisa posting 6 sampai 7 kali dalam satu hari. Terus saya waktu itu masih berdalih tapi kan pendek-pendek. It doesn't matter, dia bilang. Saya melihatnya adalah frekuensinya itu it's a rapid frequency in one day, dia bilang gitu ya. Apa jangan-jangan saya upload di YouTube itu juga distraction? Ya itu kan tergantung Mas, saya sebetulnya melakukan itu untuk apa. Kalau saya waktu itu memang diarahkannya kan ke sana gitu. Jadi dia karena gini waktu itu menurut saya sih ya kawan saya itu juga sekalian dia mantau gitu karena bisa sering-sering ketemu gitu ya. Jadi dia memantau perkembangan saya itu dari tulisan-tulisan yang saya posting di blog saya itu gitu. Dia jadi ngelihat makanya dia ketika dalam satu hari bisa 6 sampai 7 dia langsung telepon saya, are you okay gitu ya, maksudnya kita ketemu. Kayaknya harus ketemu karena this is not normal Ratri, dia bilang gitu. Ya itu dalih saya adalah tapi kan pendek-pendek cuma 1-2 para, aku bilang gitu. Iya, tapi enggak buat saya ini tetap it's raising the flags, dia bilang gitu. Oke gitu. Akhirnya saya dibantu teman saya sih untuk terapi pada saat itu. Tapi apa namanya menulis adalah salah satu channeling saya yang apa namanya ya saya sih senang aja gitu bisa dinikmati juga oleh cukup banyak teman-teman yang lain gitu ya. Kemudian melegakan juga untuk saya gitu. Nah, cuma kadang-kadang kalau saya kan dulu tuh dibilangnya gini, kalau misalnya kamu bikin jurnal atau bikin blog, tulisan kata kawan saya yang psikiater itu, at some point you have to revisit it gitu. Jadi from time to time saya akan revisit gitu. Dan ketika saya baca lagi gitu dan saya dulu pernah punya teman yang dia bilang, "Mbak, blog lu itu ya kalau gue gambarkan itu ibarat sebuah desa terpencil di lembah, adem, enak, tapi gelap banget nggak ada listrik." Gitu. Masa sih? Gue bilang gitu ya. So aku bilang mungkin karena layoutnya warnanya hitam. Gue bilang no, it's the feeling. Dia bilang gitu. Dan ketika sudah berapa lama, terus saya revisit gitu ya, saya baca lagi tulisannya, saya juga kadang-kadang nggak sendiri Mas gitu ya. Oh my God gitu loh, maksudnya apa sih yang saya kadang-kadang bukan lupa, tapi karena sudah lewat gitu ya, saya jadi sedikitnya apa namanya bingung gitu ya. Ternyata gue mengalami lumayan ya gitu loh. Judging from what I wrote gitu dari tulisan ini, itu tuh sebetulnya untung loh gue masih hidup gitu. Aku mikirnya gitu. Itulah ya maksudnya apa namanya tapi ya itu kalau misalnya kalau misalnya soal menulis ini awalnya adalah sebuah terapi distraksi untuk saya gitu yang ternyata berbuah manis lah ya gitu maksudnya istilahnya saya punya koleksi, ada orang-orang yang bisa menikmati, saya bisa meredakan depresi dan anxiety yang saya rasakan juga gitu ya dan bisa jadi indikator juga buat saya sendiri dan teman-teman saya gitu bahwa oke, lu belum update blog yang ini means you are happy gitu ya. Jadi tapi ya itu yang tadi saya bilang teman-teman saya bilang kita tuh dilema Rat gitu loh karena nunggu sebenarnya pengen deh baca lagi tulisannya lo di situ tapi kalau kayak gitu kayak ngedoain lu jadi depresi ya gitu. Gitu. Makanya saya punya beberapa blog Mas dengan peruntukan yang berbeda gitu loh karena saya pikir yang ini memang blog untuk terapi kemudian kalau saya pengen nyampah yang lain lah ya tipe-tipe tulisan yang lain saya punya lagi yang berbeda lah gitu tapi itu teman saya dia bilang enggak gue senengan yang galau dia bilang pada senengnya lihat baca yang galau Mas aku juga jadinya bingung aduh. Oke. Yang picture selanjutnya. Saya pernah interview seorang Rusia, Mbak. Orang ini di Bali memang nggak bisa balik Rusia. Pacarnya seorang Papua.
Dan beliau sangat bangga sekali ya dengan pacarnya itu, sampai mengatakan bahwa my girlfriend is Indonesia Naomi Campbell. Hmm, Yeah. I think you should nice. learn from there. Yeah. Jadi apa? Yeah, he is proud of his girlfriend. Okay, sometimes we need to be patient to get what we want. Enjoy the process and you will never regret it, no matter how long it takes. Apa yang Anda inginkan dalam hidup ini, Pak Ratri? Dari up and down, sampai terapi, sampai realizing something tahun lalu, sampai sekarang. Kalau yang saya inginkan dalam hidup ini ya cuma live peacefully and happily. Intinya itu. Karena menurut saya hidup damai dan bahagia itu udah mencakup sangat banyak aspek gitu ya. Saya cuma pengen itu gitu. Maksudnya tidak lagi bukannya nggak butuh materi ya gitu. Kita materi secukupnya saja gitu loh. Dulu ada masa-masa di mana saya ambisius, oh gue pengen tajir, gue pengen punya duit banyak, gue pengen punya rumah yang besar gitu ya. Tidak tercapai saya bisa bilang itu tidak tercapai gitu ya. Tapi kemudian along the way saya banyak melakukan pembelajaran gitu ya. Dan saya ngelihatnya gini, caranya semesta ngasih tahu ke saya, ngajarin saya adalah dengan ngasih lihat apa yang saya inginkan itu dulu ya. Punya uang banyak, rumah besar misalnya gitu. Mobil bagus-bagus, tinggal pilih gitu ya. Saya didekatkan dengan orang-orang yang seperti itu kehidupannya. Dan saya melihat gitu bagaimana they fake their happiness. Gitu loh. Kemana-mana saya digeret gitu, ayo Rat kita makan, ayo gini. Gak pernah keluar duit Mas. Yang penting mereka ditemenin gitu ya. Rat aku mau ke sini, aku temenin ya. Nanti kamu temenin aku ya gini-gini. Iya gitu. Saya dengan senang hati gitu ya menemani mereka gitu. Jalan-jalan atau makan atau ngopi, shopping gitu. Sambil mendengarkan mereka dan surprisingly gitu sebagian besar dari mereka itu sebetulnya tidak happy gitu. Ada yang bilang bahwa lo lihat rumah gue, kurang apa? Dia bilang gitu. Laki gue itu baik, Rat. Gue minta apa dia nggak pernah. Jadi ya teman saya tuh bilang, gue minta apapun dikasih sama laki gue. Dia bilang, gue minta 10 juta, dia akan kasih tanpa banyak tanya. Tidak pernah ditanya lagi, tadi beli apa dengan uang itu. Tapi dia tidak merasakan kebahagiaan gitu. Jadi dia trial and error. Beberapa kawan ini dengan cara seperti itu. Pengen beli apa gitu, beli apa. Sampai kadang-kadang itu kalau belanja saya yang suka nanya gitu ya. Saya suka bilang gini, gue tahu duit lu banyak, tapi do you really need that? Gitu loh. Like 30 billion handbags gitu ya. Aku suka bilang gini, lu tahu nggak sih? Kalau lu neraktir teman-teman lo yang kira-kira nggak pada punya duit, atau lu bantuin deh gitu. Kita kan punya teman-teman yang kekurangan loh. I think it will be more meaningful, aku bilang gitu. Tapi ini ya cuma suggestion ya, aku cuma bilang gitu. Tapi if you really want that bag, ya go ahead, it's your money anyway. Nah, setelah beberapa lama, akhirnya saya sendiri ngelihat gitu bahwa, oke, berarti yang namanya harta itu tidak jadi prioritas karena teman-teman saya yang udah punya segala sesuatunya istilahnya duitnya nggak berseri gitu loh Mas. Gitu ya. Itu tuh mereka masih terus mencari gitu ya, mencari bagaimana cara mengisi hidup itu dan mereka selalu bilang ke saya gini, lu tuh enak Rat. Lo ngerjain sesuatu orang appreciate. So aku bilang, really? Ya, kamu bisa lihat ya di komentar-komentar orang kalau lu posting di sosial media katanya itu. Kalau gua posting
mereka tuh cuma bilang, misalnya gue posting apalah yang sedikitnya charitable things lah ya, katanya gitu. Mereka akan bilang, ya wajar aja lu kan duitnya banyak. It's supposed to be like that. Gitu. Jadi tidak ada apresiasi. Seolah-olah gue melakukan itu emang kewajiban gue, dia bilang gitu. Terus nggak ada orang yang bilang bahwa gue melakukan itu karena apa ya, kata karena passion gue atau apa, kata itu. Nggak ada orang yang melihatnya ke arah sana. Terus dia bilang, lu traveling kemana-mana. Terus gue bilang, gue tar dulu. Gue traveling nggak pernah holiday. Traveling gue itu selalu kerja, disponsorin orang, gue punya tanggung jawab, entah gue jadi pembicara, jadi trainer, jadi peserta training, atau apapun, tapi gue ada tanggung jawab. Dan it's not a free lunch, gitu ya istilahnya. Aku bilang, ada lembaga yang ngeduitin gue jalan sampai ke Eropa misalnya, untuk ikut conference selama 5 hari. They want to gain something from me. Gitu loh. Gue harus ngasih report, terus kan aku kasih tahu bahwa ini loh, kalau misalnya aku tuh jalan-jalan, terlihat jalan-jalan ke luar negeri, this is what I do. Gue datang, biasanya dengan pesawat paling pagi misalnya ya, gue check in ya, kalau belum bisa check in gue taruh koper, kemudian gue jalan-jalan, gue foto-foto lah. Habisin itu 1 hari, sampai dengan waktu check in, dan biasanya hari pertama tuh kosong, gue bilang. Nanti udah selesai check in, gue mandi, gue keluar, gue jalan-jalan lagi, gue foto-foto. You know why? Karena 3 hari ke depan gue stuck di dalam ruang meeting, gue nggak bisa kemana-mana, sometimes until it's midnight. Gitu, gue bilang. Jadi kalau lu perhatiin foto-foto gue yang di luar negeri, bajunya tuh sama. Gue bilang, meaning it was done in one day gitu ya, maksudnya tuh yang kalau lu holiday kan lu keliling liburan, gue bilang gitu, lo visit ini itu, site ini, site itu, gue enggak. Tapi tetap ya maksudnya the grass is the other side lah ya gitu, yang dia bilang, ya tapi kan lo lebih melakukan hal yang meaningful, it's for the greater good gitu, itu untuk kemaslahatan orang banyak atau apapun lah gitu, mereka selalu bilang. So aku cuma bilang gini, you have the money, you have all the resources gitu ya. Gue nggak punya itu, maka gue cari cara. Caranya adalah ya begini, lo kalau misalnya lo punya resources, lo punya tools-nya, lo punya device-nya, it's very accessible, you can actually do something. Build a shelter gitu ya. Jadi aku waktu itu memberikan sedikit ide-ide buat mereka, dan ada beberapa yang jalan, Mas. Jadi mereka bikin kayak rumah singgah atau bikin kayak klinik gitu ya. Aku bilang kayak mungkin kalau lo bikin ke arah sana, timbang bikin kayak gitu, misalnya keluar duitnya hampir sama dengan lu beli 1 tas Hermes, aku bilang. Tapi self satisfaction yang lu rasain akan lebih besar, dan itu ada dampaknya juga ke banyak orang gitu. Dan beberapa dari mereka mengikuti saran saya dan bikin sesuatu, dan memang akhirnya mereka bilang, iya ya Rat gitu ya. Iya, aku bilang, lo nggak perlu jadi gue, jangan jadi gue. I'm taken. Don't be anyone. Be yourself, but do something about it gitu loh. Kalau lo udah dikasih berkah segitu melimpahnya ya, kemarin-kemarin sekian tahun lo udah misalnya bersenang-senang dengan berkat lo yang lo miliki itu, ya mungkin saatnya berbagilah sekarang. Itu sih kalau saya sih intinya di hidup ini saya cuma pengen damai dan bahagia, dan kalau bisa sih bergunalah buat orang, apapun bentuknya itu. Cuma bisa jadi pendengar ya nggak apa-apa. Kalau ocehannya bisa ngebantu orang ya nggak apa-apa. Kalau nyampah di media sosial, sampah yang saya posting itu bisa bantu orang, ya syukurlah gitu loh. Anything lah gitu. Intinya lebih ke self self satisfaction gitu sekarang, yang tidak materialistik gitu. Jadi saya udah tidak punya ambisi terlalu besar seperti dulu ya. Saya rasa semua orang punya fase itulah gitu ya. Kalau sekarang saya cuma cita-citanya cuma pengen retired in some live off grid sebetulnya gitu loh, maksudnya ya. Sudah nggak pengen lagi punya rumah di kota besar gitu ya. Saya pengennya agak minggir ke daerah mana di pedesaan gitu, yang maybe I can still do some translations gitu ya on the side gitu ya. Terus saya suka ngeracik teh herbal.
buat teman-teman saya gitu, bantuin teman-teman saya yang punya masalah insomnia kayak gitu. I can do that gitu ya, yang penting gitu. Udah. Dan anak saya juga bilang bilang ke saya gitu, "Bunda nanti, eee, retire-nya di pedesaan ya, biar anakku nanti dia bisa liburannya ke desa, nggak di kota terus." "Oh iya siap," aku bilang dengan senang hati. Gitu Mas, jadi ya yang penting happy aja deh dan tenang gitu, nggak banyak pikiran lah. Stres bisa dikelola dengan baik lah. Oke. Loh, ini ada Yuwana Tandiasa siapa ya? Dari tadi loh itu, Mas Sandra, temannya Mas Sandra ya? mungkin. Nggak ada, nggak ada. Oke. Ada suaranya. Terima kasih Mbak Ratri atas sharing-nya, atas waktunya. Iya. It's sharing ketulusan tentang struggling yang di pikiran dan di perasaan. Iya. Wow. Ya mudah-mudahan sih ada yang bisa diambil dari pengalaman-pengalaman saya yang ya lumayan lah. Nah, itu. Chandra muncul dia. Silakan. Kenapa Chan? Ayo Chan. Enggak sih. Udah diwakili Romo saya kasih pertanyaan. Emang mau nanya apa? Kamu kan tinggal ke rumah kalau mau nanya. Justru sih kemarin juga sempat ngobrol sama Om Bram, dan Om Bram juga ngomong, lu tanya-tanya aja sama Mbak Rat. Bilang, percuma kalau aku tanya sama Mbak Ratri. Emang kenapa? Udah tahu jawabannya. Paling dimarahin. Percuma kan? Kenapa sih nanya apa emang? Enggak. Karena kadang, ya seperti yang tadi disampaikan Mbak Ratri juga gitu. Kadang kita tuh udah tahu sih jawabannya atas masalah yang kita hadapi. Kalau kita mau jujur dan egonya dihilangin dikit. Setiap masalah yang kita punya ini kan toh juga berawal dari kita. Jadi pasti tahu jawabannya. Cuma sulit banget mengakui bahwa kita salah gitu sebenarnya. Oh iya, ini kesalahan kita gitu. Nah, itu yang sulit gitu. Jadi makanya sering kalinya kan masalah yang kita hadapi, yang kita sebenarnya tahu ini, kemudian kita bertanya sama orang sebagai penegasan apakah apakah pikiran kita benar atau salah. Tetapi yang sering terjadi justru bukan penegasan tentang itu, tetapi ada mencari orang yang mau membela bahwa kita benar. Gitu. Yeah. Nah, yang tadi dirimu sampaikan tentang menerima apa adanya, gitu, nyaman dengan rambut acak-acakan, nyaman dengan penampilannya seperti itu, why not? Gitu. Itu udah jawaban sih buat saya. Gitu. Itu udah jawaban. Gitu. Karena toh selama ini hampir semua masalah teman-teman saya dan teman-teman mungkin buat saya pribadi sih, masalah yang kita hadapi dan kita dapat itu kan pada intinya denying itu tadi. kita menolak kondisi kita itu. Mencoba menjadi orang lain, mencoba mengejar apa yang anggapan orang lain benar, yang kadang orang lain juga nggak kepikiran kayak gitu loh. Kita aja yang justifikasi ke mereka bahwa mereka berharap kita seperti ini, padahal kan belum tentu juga. Kayak gitu sih. Dia lagi mencoba untuk nyaman itu dan belum lama sih, baru berapa bulan ini kayaknya nyaman gitu. Kadang sering ngebaca postnya Mbak Rati itu terus kepikiran iya ya gitu. Ngapain juga ya gitu. Ngapain sih gitu. Gue baik-baikin di depan banyak orang gitu supaya orang tahu gue fine-fine aja gitu. So what gitu. Ketika mereka tahu aku fine-fine aja, emang kenapa? Ngaruhnya apa sih buat orang kan gitu ya? Bukan itu ngaruhnya apa buat saya gitu. Iya maksudnya aku nggak kepikiran buat orang bahkan, tetapi buat aku ngapain ya gitu. Paling
feeling good itu kan hanya ketika mereka komen, itu. Iya, Feeling good-nya ketika mereka komen gitu. Tapi selepas medsos kita matikan itu, back to the real world, ya ya itu loss banget kan gitu tuh. Oh gila gue tadi paksa-paksain nulis kayak gini gitu, sampai buat buka kamus KBBI gitu. Aduh ini kalimatnya harus seperti ini, dengan kata seperti ini. Aku sih ngerasa kayak gitu. Cuma nyaman aja gitu. Nyaman. Aku berteman dengan beberapa orang, tetapi ya beberapa posmu terakhir lah, beberapa bulan ini yang jujur bikin nyaman. Dalam artian, iya sih gitu. Orang pada ngomong aja, pada diatur gitu. Ngomong loh itu. Kita mau bikin postingan di wall kita pribadi, itu udah diatur dulu gitu. Seolah-olah bahwa apa ya? Aku jadi bingung gitu. Ini kan Facebook itu selalu ngomong bahwa apa yang kamu pikirkan. iya, Tapi yang terjadi enggak gitu. Orang nulis itu benar-benar diatur, benar-benar ketika lu buka Facebook, lu jadi orang lain. Gitu. Nah, itu yang kemarin aku sempat ngomong sama Om Bram bahwa ya minimal adalah ketika aku membaca status-statusmu adalah terwakilkan. Gue juga pengennya nulis kayak gitu ya. Cuma karena akun Facebookku buat dagang, jadi aku nggak berani nulis kayak gitu. Kayak gitu sih, makanya kemarin aku juga ngomong sama Romo Sutoyo bahwa ada orang yang kayaknya perlu diinterview nih Romo gitu. Karena yakin banyak kok teman-teman yang sudah mulai harus berani jujur untuk diri iya. sendiri, bukan untuk orang lain. Jujur untuk diri sendiri. Menerima diri sendiri itu nggak gampang memang kok. Itu adalah salah satu tantangan dan perjalanan dan terpanjang biasanya gitu. Karena kita ngerasanya kayak ini kan diri gue tahu banget dong gue kayak apa. Itu tuh udah kayak take it for granted gitu loh. Tapi kan do you really know yourself gitu. Ya, Kayak dan kalau misalnya temen resiko terbesar adalah kehilangan. losing your mind, you losing yourself, Kehilangan teman. losing your friends. Iya. Nggak apa-apa. Kalau aku ngelihatnya gini, Chan, ketika kita sudah selesai melakukan sebuah pencarian jati diri atau perjalanan gitu ya, kita sudah menemukan diri kita sendiri, kemudian kita kehilangan teman, itu adalah seleksi yang dilakukan semesta untuk membantu kita menjauhkan yang tidak baik untuk kita dan mendekatkan dengan orang-orang yang memang satu frekuensi sama kita. Kalau aku melihatnya sih seperti itu ya, gitu loh. Karena ini juga kejadian, gitu loh. Ada teman yang sudah bertahun-tahun gitu ya kita berinteraksi gitu, tapi ketika dia melihat saya berubah gitu, Mas, apa? Kok lu jadi gini sih gitu ya. Terus aku bilang gini, perubahan itu adalah satu-satunya hal yang abadi di dunia ini. Aku bilang gitu. Gak ada orang yang gak berubah. Dari lahir sampai dengan dia umur segini, kalau nggak berubah itu mengerikan. Aku bilang gitu, nggak normal itu. Bukan hanya bukan masalah fisik ya. Aku bilang gitu. Terus akhirnya jadi dia nggak bisa menerima saya yang baru gitu. Saya bilang saya tidak punya tuntutan sama teman-teman saya untuk bisa atau harus menerima saya yang seperti ini. Kalau bisa nerima ya syukur, kalau enggak ya sudah gitu loh. Tapi ya itu saya ngelihatnya itu adalah seleksi yang dilakukan oleh semesta gitu ya. Oke, Rat, yang ini kurang bagus buat kamu, mungkin ke depannya nanti dia akan jadi bad influence. Tak eliminasi ya gitu. Kamu sudah santai aja, nggak usah terlalu merasa kehilangan gitu. Jadi kitanya juga mesti bisa legowo gitu kalau ada kawan yang menjauh gitu. Jangan terus kepikiran kenapa ya dia kok menjauh ya? Kenapa nggak? Saya selalu mikirnya bahwa kalau seseorang itu menjauh dari circle saya atau menjauh dari diri saya, berarti dia tidak akan memberikan pengaruh yang baik untuk hidup saya ke depannya gitu loh. Karena kita kan sebagai makhluk sosial mau tidak mau
antisosialnya kita pasti berinteraksi sama orang gitu ya. Jadi saya pikir oke, saya akan dibantu sama semesta atau the divine power, whatever people call it gitu ya, untuk didekatkan dengan orang-orang yang memang akan membantu saya untuk bertumbuh gitu. Jadi nggak apa-apa Chan, kalau misalnya ada yang nggak suka terus menjauh dari kamu, ya wes ben lah. Apa? Iya Oke. kan? Alhamdulillah kalau aku tuh Ya. kalau ada yang gitu tuh alhamdulillah udah dijauhkan. Aku kan jadinya agak kerjaannya tuh nggak susah gitu loh. Tiba-tiba orang sudah menjauh sedih. Oh ya syukurlah gitu. Kalau aku sih ngeliatnya gitu aja. Ya minim nggak harus kita yang menjauhi ya. Lah iya makanya gitu. Kayak itu kan mengurangi beban kita untuk menyortir siapa yang harus dijauhi kan. Oh ya wes lah gitu. Malah enak loh dibantuin gitu. Aku sih melihatnya seperti itu. Dan Siap, selalu siap. ada gantinya. Selalu ada gantinya yang lebih baik biasanya gitu. Yang tak alami seperti itu. Iya. Oh itu di grup ini dapat ganti banyak banget. Di grupnya Romo saya ini dapat gantinya banyak banget. Seminggunya pasti dapat ganti orang baru lagi yang keren-keren terus. Oke, terima kasih Mbak Ratri atas sharingnya, atas waktunya. Kita harus Iya. ketemu di mana ini? Jogja. Di Jogja, saya sekarang lagi di Jogja kebetulan. Siap. Oke. Terima kasih Mbak Ratri, selamat siang. Iya, selamat Ya, siang. turun. Matur nuwun.